supaya doa tersebut mustajab, yaitu asupan yang kita makan. Makanan maupun yang minuman harus halal. Kenapa? Ini dijelaskan, ada salah sebuah hadis, seseorang yang penampilannya itu kalau dilihat kelihatannya doanya mustajab. Orang yang bepergian jauh, rambutnya pun kusut, penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, artinya dia memohon pada Allah. Melihat penampilan ini, orang melihat, wah ini langsung doanya diterima. Rambut kagaruan, debu banyak, perjalanan panjang. Tetapi yang terjadi apa? Wa mat'amuhu haramun, yang dia makan haram, yang dia pakai dari pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh kembang dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Fa anna kaifa yustajab, bagaimana doanya akan diterima? Jadi salah satu hal yang mendasar untuk ijabatud dakwah, qabulnya doa, yaitu apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai harus halal. Ya. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, halal 100% sulit kita hidup di zaman ini. Ya. Contohnya mereka yang menggunakan perbankan, yang main di sana sini. Fattakullah mastata'tum. Ya, kita harus tetap berupaya semaksimal mungkin. Menjauhi dari hal-hal yang syubhat, yang haram semampu kita. Semampu kita harus hindari. Contoh umpamanya kita berbelanja di pasar, yang jualan tidak perlu, Islam tidak mengajarkan kita untuk melakukan penyelidikan siapa yang jual ini, terus barangnya dari mana. Kenapa? Karena muamalat mabni ala taisir. Jadi jual beli itu Allah berikan kemudahan. Jadi tidak perlu lagi kita selidiki satu persatu, atau kita menjual barang di pasar. Ketika kita jualan, ada pembeli. Sambil kita jual, kita tanya, kamu siapa? Saya, bapak kamu kerja di mana? Ini selidiki lagi ini. Wah, ini berarti ada uang haram ini. Nggak jadi jualan lagi. Akhirnya nggak ada yang jual barang dia. Jadi pada dasarnya yang namanya ibadat beda dengan muamalat. Kalau ibadat, itu harus tasyaddud, harus hati-hati. Jangan melakukan sesuatu kecuali memang yang disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau muamalat mabniyah ala taisir, ada kemudahan di situ. Yang penting yang kita jual produknya produk halal. Dan orang yang membeli ini kita tahu bahwa dia kecuali kalau kita tahu yang membeli ini perampok umpamanya. Terkenal dia maling yang dikenal, itu hati-hati. Itu kan enggak begitu sulit. Umpamanya dia bawa ban mobil curian, jangan dibeli. Udah tahu ini sering curi, ban mobil dibawa, ini pasti bukan dari dia. Dari mana nih? Kemudian yang pembeli ini penadahnya juga, ini jelas barang-barang haram, nggak boleh. Nah, jadi asupan ini sangat penting untuk diterimanya doa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh sahibul kitab, ad-du'a kal miftah. Jadi doa itu seperti kunci. Wa asnanuhu, miftah itu kan biasa ada di depannya itu ada giginya yang buka itu. Apa itu? Asupan yang kita makan. Luqamul halal. Jadi makan makanan yang halal itu yang buka tadi. Membuka pintu supaya diterima itu. Yang halal yang kita makan itulah yang menjadikan. Nah, kemudian di sini pentingnya juga kita ketika berdoa agar kita itu berdoa dalam keadaan senang maupun susah. Jadi banyak masyarakat ini yang ingat Allah ketika susah. Ketika sulit, dia qiyamul lail, tahajud. Tapi ketika di dalam keadaan senang, dia lupa. Itu karakter banyak orang. Sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyarankan, memberikan nasihat dan arahan kepada kita, ta'arraf. Kenalilah Allah dalam keadaan kamu punya peluang besar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang. Ingat sama Allah waktu itu. Bukan waktu susah. Kalau waktu susah hampir semuanya ingat. Kenalilah Allah dalam keadaan kamu, keadaan yang bahagia, keadaan senang, keadaan sehat walafiat.
Kalau itu kamu lakukan, Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Kalau ingat Allah dalam keadaan susah, ya semuanya melakukan. Tapi kenalilah Allah dalam keadaan kamu senang, keadaan kamu bahagia, pasti Allah akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan susah. Nah, kemudian berikutnya juga, penting juga, yaitu ketika seseorang tidak memohon atau tidak memohon pada Allah, malah Allah murka. Ya, ada seorang pujangga mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Jadi karakter manusia, kalau sering diminta dia marah udah. Dia bosan dengan orang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta semakin senang. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau waktu tahajud, keadaan sepi, kapan saja. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu sangat murka kalau kamu tidak minta lagi. Beda dengan manusia. Hina yus'alu yaghdabu. Jadi kalau seseorang tidak mau lagi berdoa dan meminta kepada Allah, Allah murka dan marah pada orang tersebut.